Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu masalah FCR teman-teman. Teman kita ada yang bertanya ya teman-teman, berapa sih angka FCR ideal untuk bebek pedaging seperti itu. Itu nanti saya jawab sesuai dengan pengalaman saya saja ya teman-teman, sesuai dengan praktek saya. Begini teman-teman ya, memang angka FCR ini penting sekali teman-teman ya untuk diketahui sebagai seorang peternak unggas, khususnya bebek pedaging ini. Karena kenapa kok harus diketahui seperti itu? Karena dengan angka FCR tersebut kita peternak itu bisa menganalisa tentang kualitas pakan yang kita pakai, kualitas pakan campuran yang kita gunakan, juga bisa memprediksi kira-kira nanti sampai panen itu butuh pakan berapa, seperti itu kan bisa diketahui dengan FCR ini. Terus yang lainnya bisa mengetahui kira-kira keuntungan yang didapat berapa dengan cara mengetahui angka FCR ini. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman, kita menghitung FCR itu. Dan biasanya FCR ini digunakan sebagian besar oleh peternak-peternak unggas teman-teman, karena terutama yang proses panennya itu singkat, misalkan seperti bebek pedaging ini, kemudian broiler, kemudian joper, seperti itu. Kalau entok tidak ya teman-teman. Kalau entok kita tidak perlu mengetahui FCR, saya rasa, karena bahan pakannya itu bisa dikasih bahan alternatif. Artinya bahan alternatif itu bahan yang tidak perlu kita beli, disediakan oleh alam, seperti itu. Lalu FCR ini juga bisa mengetahui berapa besar sih jam terbang kita sebagai seorang peternak. Itu juga bisa kita analisa dengan perolehan angka FCR ini. Walaupun angka FCR ini dipengaruhi oleh banyak hal ya teman-teman, misalnya kualitas bibit yang kita pakai, juga bahan pakan campuran yang kita gunakan, serta manajemen kandang teman-teman ya, itu. Dan FCR ini punya angka ideal ya teman-teman ya. Jadi misalkan bebek pedaging idealnya angkanya sekian, broiler angka idealnya FCR-nya sekian. Jadi masing-masing jenis unggas itu mempunyai angka FCR yang ideal masing-masing teman-teman. Jadi antara unggas satu dengan yang lain itu tidak sama. Jadi itu. Kemudian yang kita bahas di sini adalah angka FCR untuk bebek pedaging ya teman-teman. Khususnya yang saya bahas di sini adalah bebek yang mempunyai spek besar. Artinya punya bobot rata-rata 18 up itu. Kemudian berapa angka FCR-nya untuk bebek pedaging ini yang ideal, yang yang normalnya, seperti itu ya teman-teman. Itu kalau menurut saya ya teman-teman, angka FCR ideal untuk bebek pedaging itu kalau kita menggunakan spek besar di sini ya, yang kita bicarakan itu idealnya 2,2 teman-teman. 2,2 itu sudah ideal sekali, sudah bagus sekali teman-teman ya. Kalau 2,1 itu sangat sangat jarang. Kalau saya di kandang saya ini sangat jarang FCR 2,1.
Iya pernah, tapi tidak tiap kali panenan itu 2,1 seperti itu. Lebih sering itu 2,3 FCR-nya. Itu biasanya 38 hari panen teman-teman ya. Di kandang saya FCR seperti itu dengan bobot rata-rata 1,9 untuk spek besar, bebek spek besar. Lalu bagaimana Pak kalau kita dapat FCR-nya 2,3 dengan spek besar juga Pak? Kalau 2,3 itu sedikit bengkak teman-teman ya. Kalau menurut saya yang di kandang saya, kalau FCR-nya menyentuh 2,3 itu akan sedikit bengkak, pakan kita boros seperti itu loh ya. Artinya biaya yang kita gunakan itu akan lebih besar dengan biaya dengan FCR 2,3. Lalu bagaimana Pak untuk mencapai FCR ideal 2,2 itu? Itu FCR 2,2 itu ditentukan oleh berbagai faktor ya teman-teman. Angka ideal 2,2 itu salah satu diantaranya adalah kualitas bibit yang kita pakai. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap FCR. Pengaruhnya kalau kita kasih nomor urutan itu kualitas bibit itu nomor 1 teman-teman. Kemudian untuk yang keduanya itu adalah pakan campuran kita, sel mix itu juga berpengaruh sekali terhadap FCR. Kalau campuran pakannya asal-asalan ya nanti FCR-nya akan sedikit bengkak seperti itu. Kalau FCR-nya bagus nanti kalau pakannya bagus itu nanti FCR-nya juga rendah seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah manajemen kandang ya teman-teman. Manajemen kandang itu pun juga berpengaruh terhadap FCR ya, berpengaruh. Terus kalau misalkan FCR-nya 2,1 gimana Pak? Ya keuntungannya akan banyak teman-teman, keuntungan yang kita dapat dalam proses panen tersebut. Karena semakin kecil angka FCR itu kan semakin banyak untung yang didapat. Sebaliknya semakin besar angka FCR, keuntungannya akan jauh lebih sedikit. Itu juga berlaku pada pakan campuran kita ya teman-teman. Kalau FCR-nya itu sedikit berarti pakan campuran kita bagus. Kemudian kalau FCR-nya bengkak, pakan campurannya juga kurang bagus. Kemudian dari sisi biaya, kalau FCR-nya itu sedikit, angkanya sedikit, itu biaya operasional yang kita gunakan untuk satu kali periode panenan itu akan irit teman-teman, sedikit. Sebaliknya kalau FCR-nya bengkak, biaya operasionalnya juga akan bengkak karena yaitu pengaruh terhadap pakannya banyak, pakannya bengkak seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya angka FCR untuk kita ketahui sebagai seorang peternak ya teman-teman. Manfaatnya itu sangat banyak sekali setelah kita mengetahui angka FCR tersebut. Makanya di dunia peternakan khususnya unggas itu banyak sekali yang menyebut FCR-nya berapa seperti itu. Terus arti dari FCR itu apa? FCR itu begini ya teman-teman, pengertian mudahnya FCR adalah perbandingan antara jumlah pakan total dibanding dengan bobot panenan total yang kita peroleh seperti itu. Jadi saya ulangi, FCR adalah perbandingan antara jumlah pakan total yang kita habiskan dengan jumlah pakan total yang
kita berikan ke unggas sampai panen itu berapa, nanti ketemu angka FCR. Misalkan FCR-nya 2,2, itu artinya adalah dalam membentuk daging seberat 1 kg itu membutuhkan pakan 2,2 kg. Seperti itu artinya. Ini saja, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.